Mobil hybrid merupakan salah satu mobil elektrifikasi yang banyak diminati orang Indonesia saat ini. Ya, khususnya seperti Toyota Kijang Innova Zenix dan Toyota Yaris Cross. Ya, seperti itu. Dan ini merupakan jembatan menuju elektrifikasi di tengah belum meratanya infrastruktur SPKLU. Ya, daripada punya mobil listrik murni bingung mau ngecas mana, maka solusinya adalah mobil hybrid, di mana mobil hybrid itu masih memiliki mesin internal combustion dan motor listrik di dalamnya. Tapi yang tidak orang banyak tahu, hybrid itu tidak cuma satu macam, ada beberapa macam. Terus apa aja macam-macamnya? Ya, tanpa berlama-lama lagi langsung simak videonya sesaat lagi. Oke, langsung aja kita mulai kalau gitu ya, mengenai apa sih itu sebenarnya mobil hybrid ya. Mobil hybrid itu merupakan mobil yang ya saat ini sudah mulai umumnya semenjak hadirnya Innova Zenix dan Yaris Cross ya tentunya. Dan sebenarnya mobil hybrid itu merupakan mobil yang menggunakan dua jenis teknologi sebagai sumber tenaganya. Ya, kalau biasanya kan mobil cuma menggunakan mesin bensin atau diesel. Sedangkan kalau mobil hybrid ini ada sumber energi atau sumber daya lain yang dipakai sebagai energi cadangan, yaitu motor listrik yang menggunakan baterai. Ya, memang sumber daya utama masih mesin bensin ya, tetapi itu bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada, yaitu terletak pada energi baterai ya untuk menggerakkan motor listrik itu ya. Jadi bahan bakar itu diolah di mesin internal combustion dan untuk listriknya dan baterai itu diproses oleh motor listrik. Ya, jadi kan mesin bensin itu juga berguna untuk mengisi daya baterai itu ya. Jadi kan ya seperti itu cara kerjanya. Karena kan hybrid itu bukan seperti mobil listrik ya, dimana harus ngecas gitu ya. Tapi ya walaupun ada sih kalau di plug-in hybrid itu kan karena kapasitas baterainya lebih besar, ya bisa dicas, tapi juga bisa disuplai lewat mesin itu sendiri ya, seperti itu. Oke, ya tentunya hybrid itu tidak cuma satu macam aja, ada beberapa jenis yang sudah dipasarkan ya. Yang pertama dari yang paling kecil dulu yaitu mild hybrid, terus hybrid atau yang biasa disingkat HEV, dan yang terakhir plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV, dan yang selanjutnya ada juga yang namanya sport hybrid ya. Cuma ini istilah yang kurang familiar, sport hybrid ini ya. Ya, tapi yang pasti hybrid ini berguna untuk mengurangi konsumsi bahan bakar ya, dan lebih tepatnya mengejar efisiensi seperti itu. Oke, lanjut lagi kalau gitu ya, kita akan bahas mengenai sejarah mobil hybrid. Kalau tadi pengertian garis besarnya sudah kita bahas sejarahnya. Jadi mobil hybrid itu sudah dikembangkan mulai tahun 1900-an ya, bukan 1990-an ya. Ya, seperti itu. Dan penciptanya atau penemunya ialah Profesor Ferdinand Porsche. Ya, dari namanya sendiri sudah tahu kan, pasti itu merupakan pendiri dari merek mobil Porsche. Dan mobil hybrid pertamanya itu diberi nama Porsche Lohner. Dan mobil ini dibekali dengan mesin bensin untuk menyuplai bahan bakar ke genset dan menyalurkan daya listrik. Dan daya listrik ini disalurkan melalui motor yang berada pada roda depan, dan kemudian dikembangkan lagi menjadi Lohner Porsche Semper Vivus dan dipamerkan di Paris Exhibition di tahun 1900. Dan setelahnya era mobil hybrid mulai dikembangkan. Tapi pada awal 1930-an mobil hybrid itu justru tenggelam karena adanya sumber energi baru untuk teknologi kendaraan. Tapi pada tahun 1986 era mobil hybrid kembali muncul geliatnya. Ya, hal ini dipelopori kembali oleh 3 teknisi yang bekerja oleh TRW Automotive, yaitu Dr. Baruch Berman, Dr. George H. Gelb, dan Dr. Neil A. Richardson. Sehingga pada tahun 1990-an mobil hybrid mulai rame dibicarakan lagi. Karena salah satunya ialah kehadiran mobil hybrid yang diproduksi massal, dirilis pada tahun 1997. Tidak lain tidak bukan adalah Toyota Prius. Jadi Prius ini merupakan cikal bakal mobil hybrid produksi massal pertama di dunia. Dan
2 tahun berikutnya disusul Honda yang meluncurkan Honda Insight. Nah, jadi sejarah singkat dari mobil hybrid itu seperti itu ya. Nah, berlanjut lagi, kita akan menjelaskan mengenai cara kerja dari mobil hybrid. Jadi, biar orang-orang awam itu tidak hanya tahu, oh ini mobil hybrid, tapi nggak tahu. Jadi, hybrid itu kerjanya gimana sih? Jadi, malah jadi bingung kan? Sama aja nggak bisa mengenali mobilnya sendiri, kayak begitu ya. Oke, jadi cara kerja mobil hybrid itu pastinya beda dengan mobil konvensional yang hanya menggunakan mesin bensin atau diesel murni tanpa ada motor listriknya. Ya, karena hybrid ini punya 2 sumber daya, maka mobil hybrid itu menawarkan sebuah kombinasi yang sempurna mesin konvensional dan genset listrik. Sehingga ini menciptakan sensasi berkendara yang nyaman dan tentunya lebih ramah lingkungan. Dan ya, seperti ini cara kerjanya. Saat melambat atau mengerem, motor listrik itu akan menghasilkan daya. Ya, itu istilahnya regenerative braking. Dan daya tersebut disimpan ke baterai supaya tetap terus mengisi. Ya, jadi pengereman itu dayanya tidak terbuang sia-sia ya. Dan maka dari itu kita tidak perlu selalu menghubungkan baterai ke listrik untuk mengisi daya. Ya, ini untuk yang HEV ya, bukan plug-in hybrid ya. Jadi dayanya tuh disuplai saat regenerative braking ya, terutama saat kita mengerem. Jadi kalau di mobil biasa kan energi yang dipakai setelah ngerem tuh akan terbuang sia-sia, tapi kalau di mobil hybrid justru akan menambah daya baterai ya, seperti itu. Dan ya, kalau kita lagi berkendara mobil hybrid itu juga bisa secara otomatis beralih ke mode listrik. Jadi ya, itu artinya mobil mesin bensin itu tidak terpakai alias dalam keadaan mati, dan itu akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi CO2 ya, seperti itu. Tapi di sisi lain, saat melaju dengan cepat, mesin konvensional dengan bahan bakar bensin itu juga bekerja secara otomatis, yaitu menyala dengan sendirinya untuk memberikan energi atau daya tambahan seperti itu ya. Dan makanya dari itu, dengan adanya motor listrik, beban pada mesin bensin bisa lebih berkurang ya, sehingga ya itu tadi emisinya bisa ditekan seperti itu ya. Kurang lebihnya sih cara kerjanya seperti itu ya, garis besar dari mobil hybrid ya. Nah, kalau sudah tahu tadi definisi singkatnya, sejarahnya, dan cara kerja mobilnya, pasti ada keunggulan di balik mobil hybrid itu ya. Kenapa sampai diciptakan ya? Jadi ada beberapa kelebihan mobil hybrid yang tidak dimiliki atau bahkan ya menjadi kelemahan bagi mobil konvensional atau yang non hybrid ya, yaitu lebih ramah lingkungan dan pastinya irit BBM. Terus getaran yang dihasilkan mobil hybrid itu cenderung lebih halus, dan di kecepatan rendah mobil hybrid akan aktif memanfaatkan tenaga baterai atau motor listrik ya, seperti itu. Dan perpindahan gigi dari mobil hybrid itu pastinya halus dan juga akselerasi serta kecepatannya meningkat ya. Tapi tentunya semua itu pasti ada kelebihan ataupun kekurangannya ya. Mobil hybrid bukanlah mobil yang sempurna, pasti masih ada kekurangan ya. Berikut adalah beberapa kekurangan mobil hybrid yang sebenarnya membuat mobil konvensional masih cukup unggul ya, seperti itu. Yaitu biaya perawatannya pasti lebih mahal ya, karena mobil hybrid itu ibarat merawat 2 motor ya, atau 2 mesin gitu ya. Jadi mesin bensin dan motor listrik serta baterai juga harus menjadi concern ya. Ya, sebenarnya kalau punya mobil listrik itu kan komponennya lebih simpel, tapi kalau di mobil hybrid ya jelas nih, komponennya cukup rumit dan banyak pastinya. Ya, itu menjadi kelemahan yang kedua juga ya, komponen mesinnya yang rumit. Dan juga kendali atas kecepatan tenaga mobil itu cenderung kurang ya, seperti itu. Ya, mungkin sih karena motor listrik dan mesin hybrid itu kan tidak bisa langsung direct seperti mobil internal combustion biasa gitu ya. Jadi ya mungkin ya tenaganya terlalu di-computerize gitu kali ya, seperti itu. Nah, kalau gitu kita masuk ke jenis-jenis mobil hybrid yang seperti dijabarkan di awal tadi ya. Ya, tentunya tidak semua sistem hybrid itu sama ya. Tentunya ada perbedaan dari masing-masing jenis hybrid ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu mild hybrid atau MHEV. Ya,
Mild hybrid itu bisa disebut juga micro hybrid, tergantung pabrikan mana yang menyebutkan. Ya, itu merupakan mobil dengan dua penggerak, tapi kapasitas baterai yang digunakan itu sangat kecil, hanya 48 volt aja ya. Dan baterai itu tidak bisa membantu menggerakkan mesin, hanya sifatnya membantu meningkatkan tenaga aja ya. Mungkin lebih seperti ya kayak turbo gitulah, atau kayak turbo atau supercharger gitu kalau di mobil bensin murni ya. Jadi ya sifatnya hanya untuk menambah tenaga, bukan seperti hybrid murni ya, dimana motor listrik bisa bekerja secara independen gitu. Nah, ini tidak bisa. Jadi ya sifatnya hanya untuk menambah tenaga, tapi ya tidak besar-besar amat sih menambah tenaganya ya, seperti itu ya. Dan ya mild hybrid ini sebenarnya bukan pure hybrid ya kalau aku bilang. Jadi ya cuma sebuah hybrid yang light gitu ya, kan tadi bilangnya micro hybrid kan. Jadi ya mungkin kayak alternator atau dinamo ampernya itu bersifat untuk menambah daya pada mesin itu ya. Jadi sifatnya untuk membantu tenaga mesin seperti lainnya turbo atau supercharger ya. Aku tegaskan lagi seperti itu. Dan contoh mobil yang menerapkan ini adalah Suzuki R3 Hybrid, terus juga Grand Vitara Hybrid, dan juga Mazda CX-60 itu masih menggunakan mild hybrid semua, seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah full hybrid atau bisa disebut serial hybrid juga ya. Ya, ini kan jenis-jenis HEV itu ada dua ya, ada yang serial sama paralel. Nah, kalau yang ini yang serial. Jadi kalau serial itu mayoritasnya menggunakan tenaga baterai dengan kapasitas yang relatif besar ya. Dan ini berbeda dengan mobil listrik pastinya. Di sini masih mengandalkan mesin konvensional, baik itu mesin bensin atau diesel. Dan mesin konvensional atau internal combustion ini berfungsi hanya sebagai genset listrik ya, dimana gunanya untuk mengisi ulang baterai, jadi tidak langsung terhubung ke roda, sifatnya seperti itu ya. Ini seperti range extender aja lah sifatnya kayak gitu. Jadi kalau mobil listrik yang ada range extendernya itu berarti termasuk serial hybrid seperti ini ya. Ya walaupun tetap bisa ngecas baterai seperti layaknya plug-in hybrid seperti itu kan, tapi fungsinya beda dengan plug-in hybrid. Kalau plug-in hybrid itu ya seperti hybrid biasa, tapi mesin bensinnya bisa langsung terhubung ke roda bersama dengan motor listriknya kayak gitu. Tapi kalau range extender ya, sifatnya seperti genset yang gunanya untuk mengisi daya baterai doang ya, untuk menggerakkan motor listrik seperti itu. Dan contoh dari serial hybrid ini adalah Nissan Kicks e-Power, dan yang terbaru nih Nissan Serena e-Power. Mungkin kalau di kereta api serial hybrid ini ya juga dinamai kereta diesel elektrik gitu ya, atau mungkin di kapal selam ya juga kapal selam diesel elektrik ya, mirip-mirip seperti ini cara kerjanya. Jadi mesin diesel itu hanya berfungsi untuk menggerakkan motor listriknya ya. Jadi ngisi daya motor listriknya dari mesin diesel itu ya, kurang lebihnya sih seperti itu gambarnya. Nah, lanjut lagi yang ketiga, yaitu parallel hybrid. Nah, ini hybrid yang sebenarnya kita kenal biasanya ya. Hybrid pada umumnya seperti yang ada pada mobil-mobil Toyota ya. Jadi paralel hybrid ini baik mesin maupun motor listrik keduanya bisa menggerakkan roda secara bersamaan ataupun terpisah. Jadi ya ini sifatnya sih ya menyatukan kedua sumber tenaga untuk menghasilkan output torsi tunggal ke roda ya, seperti itu. Dan ada kalanya motor listrik bisa bekerja secara independen ataupun di situasi lain bisa bekerja secara bersamaan dengan mesin bensinnya ya. Kalau mungkin lagi di dalam kota atau kecepatan lambat, biasanya motor listrik itu bisa bekerja secara independen gitu ya. Jadi mesin bensin itu tidak menyala ya, kayak begitu. Dan itu ya mungkin sudah banyak yang tahu di Innovationix Hybrid seperti itu ya. Jadi kalau kecepatan rendah atau nyetirnya konstan gitu, mungkin mesin bensin itu tidak akan menyala dulu ya, sampai ya mungkin baterainya itu harus diisi lagi ya, mungkin mesin itu akan menyala lagi dan juga membantu tenaga dari motor listrik sekaligus mengisi daya dari baterai itu ya, karena baterai dari mobil hybrid murni ini tidak terlalu besar ya sebenarnya, seperti
seperti itu. Dan ya, selain itu juga baterai ini bisa diisi melalui energi kinetik dari regenerative braking atau pengereman regeneratif ya. Jadi setiap kali ngerem, jadi energi yang dihasilkan dari ngerem itu disalurkan ke baterai untuk mengisi ulang. Apalagi kalau lagi di turunan kan pasti ngeremnya sering banget ya. Jadi baterainya akan lebih cepat terisi seperti itu ya, kalau lagi di turunan itu ya. Ya, itulah keunggulan dari mobil hybrid ya. Jadi energi buat pengereman itu tidak terbuang sia-sia seperti yang terjadi pada mobil non-hybrid seperti itu. Dan contoh dari mobil hybrid yang mungkin orang-orang sudah tahu yaitu Toyota Prius. Ya, Toyota Prius ini adalah contoh dari paralel hybrid itu sendiri. Lalu juga ada Lexus NX, seperti yang tadi dibilang Toyota Kijang Innova Zenix, dan juga pastinya Toyota Yaris Cross. Ya, seperti itu contoh-contoh mobil hybrid paralel. Dan lanjut lagi yang keempat yaitu plug-in hybrid. Nah, plug-in hybrid ya ini merupakan salah satu teknologi hybrid yang di atas paralel hybrid tadi ya, dan ya banyak diaplikasikan untuk beberapa mobil ya, tidak cuma mobil sport doang ya. Sekarang ya supercar pun juga sudah menggunakan plug-in hybrid, tapi juga bisa di mobil-mobil biasa pula ya. Teknologi plug-in hybrid ini menggunakan baterai dengan kapasitas yang jauh lebih besar daripada paralel hybrid ya. Ya, baterainya mungkin mendekati mobil listrik murni gitu ya. Jadi namanya juga plug-in, maka ada colokan buat ngisi baterai ya. Jadi ya walaupun masih bisa digerakkan oleh mesin bensin, tapi kita juga bisa ngecas seperti layaknya mobil listrik gitu ya. Ya, jadi di SPA KLU mobil plug-in hybrid itu bisa ngisi juga ya, seperti itu. Ya, tapi bagusnya plug-in hybrid itu adanya mesin bensin itu bisa membantu tenaga juga ya kalau diperlukan ya, seperti layaknya paralel hybrid itu. Jadi ya sifatnya sih masih bekerja secara bersamaan juga ya plug-in hybrid itu ya. Jadi bukan sekedar seperti range extender yang di serial hybrid tadi ya. Jadi masih terhubung ke roda sih plug-in hybrid ini ya. Jadi walaupun baterainya besar kan juga bisa mengurangi range anxiety gitu loh. Ya itulah guna dari plug-in hybrid saat ini itu ya. Ya mungkin ya tetap aja untuk mengisi baterai itu sampai penuh ya dibutuhkan daya dari listrik itu langsung. Jadi mungkin tidak selamanya mesin bensin itu bisa mengcover seluruh pengisian daya baterai dari mobil plug-in hybrid ini ya, seperti itu. Ya, contoh dari mobil plug-in hybrid yang dijual di Indonesia ada Mitsubishi Outlander PHEV, dan juga Prius juga ada yang plug-in hybrid, terus juga ada BMW i8 dan juga Toyota RAV4 GR Sport itu juga menggunakan plug-in hybrid, dan juga beberapa mobil-mobil BYD tentunya itu juga menggunakan plug-in hybrid. Dan bahkan BYD itu salah satu pelopor mobil PHEV mass production pertama di dunia. Pasti orang-orang tidak akan menyangka bahwa pelopor mobil mass production atau produksi massal pertama berjenis plug-in hybrid itu datangnya dari BYD. Pantas saja saat ini BYD menjadi raja untuk mobil plug-in hybrid, seperti itu. Nah, itu tadi ya beberapa penjelasan mengenai mobil hybrid ya. Jadi tidak cuma satu macam aja. Ya, kurang lebih begitu aja videonya. Jika rekan-rekan suka sama video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carlover kalau belum, dan tambahkan di kolom komentar bila ingin menambahkan informasi yang lebih rinci mengenai jenis-jenis hybrid itu ya. Ya, dan akhir kata terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.